untuk kita. Marilah kuliah kita buka dengan melafadzkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya menarik sekali presentasi dari Mbak Ati Martini. Semoga. Pemikiran siapa dan siapa nanti kita tunggu presentasi. Monggo Mbak Ati waktunya secukupnya ya. Anak kalau mengganggu nggak apa-apa ya. Jadi nggak usah bingung, nggak usah tegang. Kalau mengganggu di pangku aja nggak apa-apa gitu ya. Oke, baik Prof. Baik Prof, terima kasih. Bubur sumsum pakai ketan. Assalamualaikum teman-teman. Keren. Waalaikumsalam. Nggak dibalas Mbak Leli. Nggak ngomong sih Mbak Ti, nggak disiapin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukronillah. Terima kasih Ibu Prof Marni dan teman-teman semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, di mana memang saat ini lagi banyak gempa ya di beberapa daerah, kemudian banjir juga seperti itu. Tapi yang namanya kita belajar itu ternyata ada apa? Ketika kita memutuskan belajar itu ada proses. Di dalam proses itu ada sesuatu yang perlu dikorbankan gitu ya. Misalnya kalau saya ini karena kuliahnya jam 6 pagi, tapi itu nggak apa-apa, justru bikin semangat kita harus lebih bangun pagi gitu. Kemudian mandi pagi-pagi. Nah, mandi itu kalau saya bagi saya itu sebagai stimulus ya. Nah, nanti ini berkaitan dengan apa yang saya bahas. Jadi stimulus menimbulkan respon seperti itu. Karena kalau saya nggak mandi pagi itu pasti kacau gitu. Iya, saya juga sebelum subuh udah mandi. Oh, itu bikin awet muda, Prof. Oh iya toh, alhamdulillah. Oke, teman-teman, semoga nanti apa yang saya sharingkan ini memberikan sesuatu yang mudah untuk dipahami gitu ya. Dari gambar ini kita melihat di sebelah kiri di mana itu ada anak yang dia itu membentak temannya dengan sangat keras, dengan aura yang dia marah itu ya. Kemudian di bawahnya itu ada gambar seorang anak yang dia menarik rambut ibunya. Itu termasuk ekspresi marah atau kita menyebutnya sebagai agresif gitu ya, agresivitas pada anak-anak. Nah, berdasarkan beberapa pengalaman saya beberapa tahun yang lalu, ketika anak-anak itu mulai the first school, jadi awal-awal mereka sekolah, kebanyakan itu akan ada beberapa orang tua itu yang melakukan konfirmasi atau kasarannya itu protes gitu ya ke sekolah. Kenapa sih ketika anak saya sekolah dia itu justru di rumah itu agresif, yang di mana saya di rumah di lingkungan keluarga itu sudah benar-benar memprotek untuk tidak memunculkan tingkah-tingkah agresif seperti memukul, membentak kayak gitu. Tapi kok setelah dia sekolah, sosialis sama teman-temannya, dia kalau marah itu sering tiba-tiba mukul ayahnya, tiba-tiba nendang ayahnya kayak gitu. Itu membuat orang tua itu jadi shock, kaget gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah ada fakta juga, mungkin kita sebagai orang tua ketika kita kalau kita perhatikan mulai anak kita baby sampai dia usia prasekolah itu banyak hal-hal yang mengejutkan gitu. Itu membuat kita itu terkejut gitu. Wah, anakku tiba-tiba bisa ini ya, bisa itu ya. Padahal tuh kita itu nggak pernah mengajarinya kayak gitu. Misalnya seperti ini. Ini di atas ini gambarnya. Wah, tiba-tiba kok anakku bisa sharing ya gitu. Kok ini anakku tiba-tiba dia mijitin adiknya ya, padahal aku nggak pernah loh ngajarin itu. Jadi hal-hal yang membuat orang tua itu terkejut, bangga gitu, tapi dia tuh merasa tidak pernah mengajarkannya kayak gitu. Nah, fakta-fakta ini bisa dijawab oleh teorinya. Tara, ini dia. Jadi fakta-fakta yang saya sebutkan tadi bisa dijawab
oleh teorinya Albert Bandura dan Ivan Petrovich Pavlov. Kalau nggak saya bacanya seperti itu ya, biasa gitu, karena ini beliau ini orang Rusia. Nah, hari ini, pagi ini saya akan mencoba sharing kepada teman-teman semua sebenarnya bagaimana sih teorinya Pavlov dan Bandura. Karena kenapa saya mengambil teori ini, dan teori ini mungkin sangat familiar ya di teman-teman semua, apalagi kalau orang psikologi, ini merupakan teori wajib karena ini merupakan teori dasar, apalagi Pavlov ini ya. Pavlov itu mempunyai teori, yaitu teorinya tentang pengkondisian klasik atau classical conditioning theory. Kemudian kalau Albert Bandura itu tentang social learning teori, atau kalau dalam artikel-artikel yang beredar mungkin kita sering menemuinya sebagai teori permodelan, teori kognitif learning, teori observasi learning gitu ya, mungkin penyebutannya. Oke, dari sini kita akan mengenal siapa itu Bandura dan Pavlov. Ini sebenarnya harusnya saya itu lebih idealnya menjelaskan Pavlov dulu, baru kemudian Bandura. Karena Pavlov itu kan tokoh pertama yang menemukan teori pengkondisian klasik, yang kemudian teorinya ini dikembangkan oleh Bandura, kemudian siapa lagi ya, Tordogin, dan lain sebagainya, seperti itu. Tetapi dalam PPT yang saya buat, ternyata saya membuatnya itu Bandura dulu. Nggak apa-apa ya teman-teman. Nanti kita mencoba memilah bersama. Jadi siapa sih Pavlov ini? Sebenarnya beliau itu seorang anak dari pendeta di desa. Sebenarnya dia juga pengennya, aku meneruskan aja nih profesi ayahku sebagai pendeta. Tetapi karena beliau ini seorang dokter, kemudian dia menekuni itu. Dia juga sebagai pemenang Nobel bidang fisiologi, dan juga dikenal sebagai ahli psikologi ini karena penemuannya tentang teori pengkondisian klasik gitu. Yang teori itu bisa kita katakan ditemukan secara tidak sengaja melalui eksperimennya, di mana dia meneliti tentang sistem pencernaan anjing gitu. Nah, yang selanjutnya adalah Albert Bandura. Ini dan beliau ini almarhum ini baru saja teman-teman ya, sekitar kalau nggak salah baru 2021 gitu wafatnya. Di mana Bandura ini merupakan profesor emeritus di Stanford University. Beliau juga pencetus social learning theory. Bandura ini juga termasuk salah satu tokoh legend ya di psikologi, yang dia juga sejajar dengan Freud dan lain-lain gitu. Jadi tokoh-tokoh ini termasuk tokoh-tokoh legend gitu. Nah, untuk lebih menariknya lagi, kita coba mengetahui sebenarnya teorinya mereka itu seperti apa sih itu. Izin ya, ini saya ke Bandura dulu, nggak apa-apa ya teman-teman? Nggak apa-apa. Oke. Jadi begini teman-teman sekalian, Bandura saat itu melakukan eksperimen, yaitu nama eksperimennya adalah Bobodol eksperimen. Nah, eksperimen ini bertujuan untuk mengetahui tingkat agresivitas anak. Jadi Bobodol itu adalah boneka, dia itu elastis, kalau dipukul itu bisa kembali berdiri, seperti itu. Nah, melalui eksperimennya, Bandura itu mengumpulkan 72 anak dibagi dalam ketiga kelompok. Kelompok masing-masing ada 24 anak. Nah, di kelompok pertama anak dimasukkan katakanlah di suatu ruangan, di mana ketika orang dewasa masuk ke ruangan itu, orang dewasa itu melakukan tindakan yang sangat agresif, misalnya dia memukul, melampiaskan kemarahannya, itu baik melalui verbal ataupun tindakan kepada Bobodol, dan anak-anak itu melihat gitu. Nah, eksperimen yang kedua adalah
ketika orang dewasa masuk dalam suatu ruangan, orang dewasa itu tidak melakukan apa-apa terhadap bobodol gitu. Dan eksperimen pada kelompok yang ketiga adalah tidak ada hal yang tidak terjadi apa-apa seperti itu. Kemudian dari eksperimen yang dilakukan ini, orang dewasa mulai melakukan intervensi untuk melihat tingkat agresivitas anak, yaitu melalui sebuah pertanyaan, ini ada mainan loh, mainan ini milik bersama, boleh tidak ya kita bagi ke orang lain gitu. Nah, ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pada kelompok pertama itu mereka responnya adalah melakukan tindakan agresif, bahkan tindakan agresifnya itu melebihi dari apa yang dia lihat. Gitu. Nah, mungkin dari sini sudah mulai terlihat ya teman-teman, sebenarnya bagaimana sih teori social learning-nya Bandura itu dengan hanya melihat anak-anak itu bisa belajar gitu, menirukan dengan hanya melihat loh itu, bahkan dia bisa mereproduksi lebih gitu. Nah itu jadi seperti itu gambaran sederhananya. Kemudian terlihat nggak ya? Semoga terlihat. Nah kemudian social learning-nya Bandura ini faktor apa sih yang membuat anak itu belajar dari orang dewasa gitu? Yang pertama itu adalah status, di mana anak-anak itu akan cenderung meniru dari orang-orang yang statusnya lebih tinggi. Misalnya orang tua, kakaknya, kayak gitu. Walaupun kenyataannya untuk anak yang mungkin dia tidak pernah bersosialisasi, ketika dia ketemu anak yang usianya lebih kecil, ada kecenderungan juga untuk menirukan perilaku anak yang lebih kecil kayak gitu. Nah, yang kedua adalah kompetensi, di mana anak ini cenderung meniru dari orang yang dianggap lebih ahli. Misalnya dia ngefans sama idolanya kayak gitu, atau misalnya kita itu ngefans sama Prof. Marni gitu ya. Mungkin di situ kita akan menirukan baik itu cara berpikirnya atau fashionnya, kayak bagaimana beliau ini memahami teori-teori PAUD, mungkin seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah tentang kesamaan. Anak akan mudah meniru dari orang yang memiliki kesamaan dengan kita. Nah, ini sangat sekali ya, apalagi kita kalau kita itu kan kadang bersahabat itu pasti ada sesuatu yang sama. Nah, dari sini tuh ada kecenderungan kita untuk mudah meniru sahabat atau teman kita itu yang kita punya kesamaan, baik itu perilakunya atau hal-hal lainnya gitu. Kemudian selanjutnya adalah nanti ya. Sana dulu. Ya nanti. Sorry. Selanjutnya adalah tindakan yang beralasan. Jadi kita tidak akan meniru tindakan yang tidak masuk akal. Jadi di sini ada proses kognitif, kira-kira tindakan itu oke nggak ya kalau saya tiru kayak gitu. Makanya kan sebagian orang juga menyebut teori ini sebagai teori sosial kognitif kayak gitu, karena memang di sini ada proses berpikirnya. Kemudian yang selanjutnya adalah konsekuensi, di mana anak itu cenderung meniru perilaku bila anak melihat perilaku tersebut disertai konsekuensi yang menyenangkan atau sebaliknya. Jadi ketika perilaku itu ada konsekuensinya atau ada sesuatu yang menyertai, misalnya melihat kok ketika anak itu dia mau makan sayur kok dikasih hadiah ya, itu bisa saja ditiru kayak gitu karena ada konsekuensi atau reward kayak yang dilihat gitu. Kemudian selanjutnya adalah dapat diperhatikan. Jadi teori ini salah satu faktornya adalah anak itu dapat melihat katakannya stimulus atau lingkungan itu secara langsung gitu. Tapi kalau pengalaman saya bahwa dengan anak pun tidak melihat, misalnya anak sedang tidur terus kita melakukan sesuatu, itu bisa saja loh direspon. Misalnya ketika pengalaman saya adalah ketika anak saya usia 7 bulan, saya itu sering melakukan hal ketika saya bangun duluan itu pasti aku akan mencium anakku gitu ya. Nah, ternyata
itu yang dilakukan selama berulang-ulang itu di mana di suatu saat ketika anak itu bangun duluan, dia juga akan melakukan hal yang sama gitu loh, mencium gitu loh. Itu kan anak itu dalam keadaan katakanlah tidur gitu ya, kan tidak tahu, tidak melihat gitu. Mungkin kita bisa ambil itu sebagai kelemahan dari teori ini. Makanya kan banyak sekali riset-riset yang mengatakan, ayo kalau anaknya usia 2 tahun tuh sudah dipisah. Kemudian aktivitas-aktivitas suami istri itu jangan sampai kelihatan sama anak kita walaupun anak kita itu dalam keadaan tertidur itu. Ya itu efeknya luar biasa. Oke, selanjutnya bagaimana sih menerapkan social learning ini? Ini biar lebih mudah, saya menyingkatnya sebagai ini ARPM gitu, 4 proses social learning ARPM. Bagaimana sih penerapan social learning ini? Yang pertama adalah perhatian, attention. Jadi di mana anak mengamati atau memperhatikan model yang perilakunya akan ditiru. Nah, itu ada proses mengamati secara langsung. Dan kalau kita perhatikan itu model itu kalau sekarang tidak diartikan sebagai makhluk hidup, artinya tidak hanya diartikan sebagai manusia. Ya, karena sekarang karena anak-anak kita itu lahir pada era digital, jadi mereka memang tumbuh dan berkembang dengan digital. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai model kayak gitu. Kalau sekarang kan yang paling marak itu kan TikTok ya, di mana anak-anak itu sangat luar biasa bisa menirukan gerakan atau apapun yang ada di situ gitu, melebihin kita gitu ya. Yang kedua adalah retention, di mana di sini ada proses mengingat dengan cara mengulangi kembali perilaku yang sudah ditampilkan. Jadi anak itu menirukan gitu. Kemudian production, di mana anak itu memproduksi atau kita memberikan kesempatan kepada anak untuk anak itu dapat melakukan perilaku yang ingin ditirunya. Kemudian yang terakhir adalah ada motivasi di situ, di mana pembelian reward and punishment. Nah, nanti kalau kita ke teorinya Pavlov itu kalau diimplementasikan pada pendidikan anak itu kan ada stimulus respon. Nah, stimulusnya itu yang terjadi adalah kebanyakan tentang reward and punishment. Jadi itu kayak seolah-olah mentok di situ. Nah, makanya salah satu tokoh ini Albert Bandura itu kan kayak meneruskan atau punya kritik juga terhadap teorinya Pavlov bahwa anak belajar itu tidak hanya dengan stimulasi loh, dia dengan melihat aja itu dia tuh bisa belajar kayak gitu. Oh ya, untuk yang tadi faktor yang membuat anak belajar dari orang dewasa yang tadi, sorry saya lupa. Jadi dari faktor-faktor ini tidak harus semuanya itu terpenuhi. Jadi cukup satu aja itu sudah memenuhi kayak gitu. Oke, next kita mencoba aku izin minum dulu ya. Bismillah. Yang lain juga boleh minum. Ini, Prof. Oke, selanjutnya adalah teorinya Pavlov. Nah, gimana sih sebenarnya teorinya Pavlov itu? Nah, ini dia. Nah, jadi kenapa saya ambil Pavlov? Karena beliau itu kan termasuk tokoh pertama yang menemukan teori classical conditioning ini, pengkondisian klasik yang kemudian dikembangkan oleh beberapa tokoh lainnya kayak gitu. Jadi ini teorinya dasar. Jadi kita perlu tahu bagaimana sih dia menemukan teori ini, paradigmanya seperti apa, sehingga nantinya ya mudah-mudahan kita tuh juga punya formula baru untuk menawarkan sesuatu gitu, dari melihat kelemahan dan kelebihannya. Ya, siap. Oke. Oke, jadi teorinya Pavlov ini dia kan awalnya mau meneliti tentang sistem pencernaan anjing ya. Jadi dia itu menyiapkan makanan untuk si anjing. Nah, ketika makanan itu disiapkan, si anjing itu mengeluarkan air liur. Nah, kemudian ketika si anjing disiapkan apa ini, katakanlah ini bel gitu ya, bel.
itu bel itu dibunyikan gitu. Nah, itu anjingnya itu tidak merespon apa-apa. Artinya itu adalah stimulus natural yang sesuatu yang tidak ada hubungannya gitu. Nah, dari sini kemudian Pavlov itu mencoba mengkondisikan stimulusnya, yaitu dia memukul katakanlah ini lonceng, dia memukul lonceng. Nah, setelah memukul lonceng itu langsung dia memberikan makanan. Nah, ini stimulasi yang dikondisikan. Kemudian si anjing ini mengeluarkan air liur. Padahal kan kita tahu si lonceng ini tidak ada hubungannya dengan anjing ataupun dengan makanan. Tetapi karena ini dikondisikan, jadi itu bisa direspon oleh anjing. Nah, hasilnya adalah ketika hanya dipukulkan loncengnya aja, si anjing itu bisa merespon. Jadi dia itu bisa dari situ dikatakan si anjing ini sudah belajar bahwa ketika dia mendengar suara pukulan lonceng berarti dia tuh dikasih makan, akhirnya dia mengeluarkan air liur. Nah, secara sederhananya kalau dalam pendidikan anak adalah ada stimulus respon. Jadi tapi stimulusnya itu stimulus yang sudah kita kondisikan gitu. Stimulus respon gitu. Jadi anak dikatakan belajar itu ketika dia merespon stimulus yang kita berikan gitu ya. Oke, next. Nah, teorinya Pavlov itu juga sebenarnya dilanjutkan oleh tokoh-tokoh lain, seperti juga kalau John B. Watson, dia ini melakukan eksperimen kembali, kan kalau Pavlov kan dia melakukan eksperimen terhadap binatang, anjing. Nah, ini si Watson ini mencoba untuk melakukan eksperimen itu terhadap manusia. Ini namanya eksperimen Little Albert, Albert kecil. Jadi Albert ini nama samaran. Di mana di situ ada seorang anak usia 9 bulan. Kemudian si Watson ini menyediakan berbagai macam benda, termasuk tikus putih. Nah, ini si baby ini meresponnya ya biasa aja, intinya tidak ada rasa takut atau gimana gitu. Misalnya ini saat itu si baby ini memilih untuk lebih tertarik pada si tikus putih ini. Dia responnya biasa. Kemudian ketika dipukulkan palu itu kan menimbulkan suara yang keras. Si Watson memukul palu gitu. Si anak ini merespon dengan kaget, nangis kayak gitu. Nah, kemudian ketika si baby ini mau memegang si tikus, itu pasti selalu dipukul apa? Palunya itu dipukul kayak gitu. Nah, ini kan stimulasi yang dikondisikan. Akhirnya itu menimbulkan si anak ini takut gitu. Walaupun dia hanya melihat tikus aja, jadi membuat si anak ini takut gitu loh. Nah, ini termasuk jadi itu teorinya Pavlov itu sangat bisa sekali dia dieksperimenkan pada manusia juga kayak gitu. Misalnya juga kalau kita misalnya ketika saat hujan kita mengingat sesuatu gitu ya. Jadi kalau hujan itu saya sering mengingat almarhum mbah saya gitu ya. Jadi karena kami tuh rumahnya di kaki Gunung Lawu, saat hujan seringnya itu dulu saat zaman saya kecil itu sering hujan abu, kemudian hujan itu pasti disertai angin kenceng kayak gitu. Jadi itu adik saya tuh sering digendong mbah saya, kemudian saya tuh dituntun dan itu pasti di hadapan jendela itu sholawatan. Nah, jadi itu maksudnya adalah hujan itu sebagai stimulus gitu, stimulus kita untuk kita itu mengingatkan kita pada sesuatu kayak gitu. Misalnya kita, oh kok ini ada parfum ya, ini kayaknya mengingatkan aku pada sesuatu. Nah, itu termasuk teori pengkondisian klasik tuh kayak gitu gitu. Nah, jadi bagaimana bahwa teori ini memandang belajar adalah perubahan perilaku. Jadi ada stimulus, kemudian respon. Nah, berbeda dengan teorinya Bandura tadi, dikatakan anak belajar itu dia hanya dengan melihat loh, tidak perlu stimulus yang dikondisikan, itu dia itu bisa belajar. Kalau teorinya Pavlov ini kan dia kan perlu
stimulus yang dikondisikan baru si anak itu belajar kayak gitu. Makanya kemudian si Bandura ini kan mengkritik teorinya Pavlov dan dia mengembangkan teori social learning itu seperti itu. Kemudian prinsip-prinsipnya Pavlov tuh apa sih pada teorinya gitu. Yang pertama adalah kepunahan. Maksudnya adalah di mana ketika kita melakukan stimulusnya tuh hanya sekali, bisa jadi itu tidak akan bekerja gitu loh, tidak akan direspon. Atau mungkin dia meresponnya dalam jangka waktu yang lama gitu ya, mungkin merecall kembali kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah generalisasi stimulus. Jadi meskipun sebuah refleks sudah dikondisikan hanya untuk satu stimulus, ternyata bukan hanya satu stimulus itu yang bisa dimunculkan. Artinya bahwa bisa jadi ketika kita itu sudah mengkondisikan satu stimulus, bisa jadi loh ini tuh stimulus ini bisa berkaitan dengan yang lain dan itu kita bisa jadikan stimulus juga kayak gitu. Yang selanjutnya adalah pemilahan. Eksperimen tentang pemilahan stimulus. Nah, jadi di sini perespon itu sudah mulai dia bisa membedakan kira-kira stimulus yang tepat itu mana sih tadi gitu. Kalau digambarkan pada eksperimen anjing ini, si anjing itu sudah bisa memilah bunyi lonceng yang mana sih yang itu benar-benar memanggil saya di saat waktunya makan kayak gitu. Ataukah bunyi lonceng yang sangat keras atau yang pelan atau seperti apa. Jadi di situ ada pemilahan gitu. Yang selanjutnya adalah tingkat pengkondisian yang lebih tinggi. Jadi maksudnya adalah sekali kita dapat mengkondisikan secara solid, maka dapat menggunakan stimulus untuk menciptakan hubungan dengan stimulus yang lain. Artinya bahwa ketika kita itu sudah mampu mengkondisikan sesuatu, stimulus itu kita bisa kondisikan, kemudian direspon, itu bisa jadi nanti dia akan sangat sangat erat gitu loh, sangat bisa kayak gitu. Bisa menghubungkan dengan stimulus-stimulus yang lain. Jadi artinya ada semacam kayak variasi stimulasi kayak gitu. Nah, kalau tentang hubungan dengan stimulus yang lain, kemudian ada asosiasi lain, itu mungkin nanti dikembangkan oleh teorinya Thorndike, yang dimana itu ada itunya loh, trial and error itu loh kalau nggak salah. Oke, jadi dari teori yang saya paparkan tadi terlihat ya di mana kelemahannya teorinya Pavlov dan kemudian dikembangkan oleh Bandura gitu. Kalau Pavlov kan katakanlah ada stimulus kemudian respon. Jadi belajar itu anak belajar itu harus ada stimulusnya dulu gitu. Kemudian hanya sekedar direspon gitu. Nah, berbeda dengan teorinya Bandura, bahwa anak belajar itu dengan cara mengamati, mengobservasi aja dia itu udah bisa belajar, bahkan menggeneralisasi, memproduksi gitu kayak gitu. Nah, di situ salah satu perbedaannya. Kemudian kontribusinya apa sih? Yang pertama, untuk kontribusi teori pengkondisian klasik Ivan Pavlov pada PAUD, karena di sini kan dia itu lebih cenderung stimulus respon, kemudian ada reward and punishment, di mana ketika anak itu biar dia bisa melakukan sesuatu, itu perlu kita kasih sesuatu dulu loh, reward. Ayo kalau adik nanti mau jalan ke depan, nanti aku kasih ini. Kayak di depannya tuh kalau anak-anak mulai belajar jalan, kita itu mungkin kasih boneka di depannya. Nah, anak kan itu jalan, tek 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 kayak gitu, merespon kayak gitu. Nah, itu dia. Kemudian kelemahannya apa sih kalau kita lihat? Kalau saya mencoba melihat, kalau diimplementasinya dia kecenderungannya itu lebih pada ketika biar anak belajar itu harus dikasih reward loh. Itu mungkin sangat berlaku untuk anak usia kelompok bermain usia KB ke bawah ya. Tetapi untuk anak sudah usia TK ke atas itu mungkin tidak akan direspon karena kan anak sudah kognitifnya berkembang, nggak perlu dikasih reward pun dia juga sudah punya sudah
mau untuk merespon hal yang lain, atau mungkin anak gampang kayak ribetnya apa kayak gitu aja aku juga punya, jadi nggak direspon kayak gitu loh. Mungkin kelemahannya di situ gitu. Makanya kita perlu ketika kita melakukan stimulasi itu perlu yang inovasi kayak gitu. Saya melihat juga bahwa teorinya Pavlov ini dia itu sangat-sangat digunakan, sangat banyak berkontribusi itu untuk pendidikan Islam untuk anak usia dini ya. Misalnya kalau kita kemarin pernah belajar tentang bukunya The Walking Quran, di mana di situ kan penelitiannya dia meliti tentang metode pembelajaran klasik, metode pembelajaran Al-Quran klasik di Afrika Barat. Dia kan metodenya hanya apa? Di mana anak-anak itu disuruh menghafal dan menghafal kayak gitu tanpa dikasih tahu maknanya. Tetapi ada makna terdalam dari apa yang kita lihat, yaitu itu sebagai salah satu cara bagaimana dia itu bisa sampai ke Nabi itu. Jadi caranya Nabi dulu untuk mengajarkan Al-Quran kan seperti itu gitu. Jadi ada stimulus, anaknya merespon stimulus, respon kayak gitu. Misalnya ini hal yang saya alami sendiri bahwa dari beberapa aspek perkembangan anak itu yang paling sulit menurut saya adalah aspek penanaman, maksudnya mengenalkan teks konteks Al-Quran terhadap anak gitu ya. Apalagi metode yang kita gunakan adalah metode demokratis, itu nggak ngefek sama sekali gitu ya. Mungkin si anak, misalnya anak saya aspek-aspek yang lain oke deh, tapi untuk belajar ayo sholat apa kayak gitu, ayo baca Al-Quran atau apa tuh, alasannya tuh banyak. Nah di situ kalau kita pakai metodenya demokratis, oke nggak apa-apa deh, aduh itu kacau ternyata. Nah, makanya kan ada juga penelitian kalau kita menanamkan agama termasuk sholat, konteks itu kan kita harus pakai otoriter. Nah, ternyata itu benar kayak gitu. Nah, kebetulan di sini itu kan dapat TPA untuk anak saya, itu TPA-nya adalah di situ menggunakan metode Yambu'a. Nah, di mana dia harus mengucapkan makharijul huruf itu dengan benar kayak gitu. Saya kan khawatir anak saya kan masih apa itu cedal gitu ya, beberapa huruf kan belum jelas. Aduh bisa enggak ya, waktu pertama itu kan juga kasihan ya, kuat enggak ya kayak gitu ya. Kan itu kalau makharijul huruf kan dia menyebutkan fa itu kan harus dengan benar, ho dengan benar ya. Kalau enggak benar ya akan diulang-ulang terus kayak gitu. Nah, itu merupakan stimulus gitu, stimulus yang dikondisikan. Ayo sa terus kayak gitu, stimulusnya itu diulang-ulang. Nah, ternyata setelah beberapa hari kemudian itu tuh saya tuh jadi kaget gitu ya. Loh, anak saya kan cedal tapi kok dia bisa ya mengucapkan dengan benar gitu loh. Nah, itu kan ada stimulus respon yang terus diulang. Padahal itu posisinya anak saya masih cedal loh sampai sekarang. Itu pun mengajari saya juga, ayo Ma, kalau bismillah itu harus benar, kata Umi itu harus benar. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Padahal tuh anak saya tuh R-nya tuh belum jelas, tapi tuh ya itulah kenyataannya bisa. Nah, jadi saya katakan di mana teorinya Pavlov ini memang sangat berkontribusi sekali untuk pendidikan tekstual, khususnya mengenalkan Al-Quran sejak dini, karena di situ ada stimulus respon. Tapi yang paling terpenting adalah ketika kita mengajarkan itu, kita tidak merusak jiwa anak, maksudnya tidak dengan kekerasan, kemudian tidak dengan pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk teorinya social learning ini, kontribusinya, nah dari gambar yang saya paparkan tadi, terjawab ya, bahwa teori ini meningkatkan kesadaran pentingnya permodelan dalam mengasuh dan mendidik anak. Jadi teori ini tuh juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan orang tua. Kenapa sih kok anakku tiba-tiba bisa ini? Kenapa anak-anakku bisa tiba-tiba bisa itu kayak gitu? Itu bisa dijawab dengan teorinya Pavlov dan Bandura ini. Jadi misalnya kita sebagai guru
memang harus menguasai teori ini. Jadi ketika ada orang tua itu protes, diskusi, itu kita bisa menjelaskannya dengan mudah gitu loh. Yang selanjutnya adalah pemodelan tingkah laku memberikan contoh aktivitas dengan melakukannya. Jelas ya kalau di teorinya Bandura tadi social learning. Kemudian tingkah laku dipengaruhi tidak hanya dari pribadi tetapi juga media sosial seperti yang saya singgung di awal tadi. Nah, kemudian apa sih urgensi pemikiran Albert Bandura dan Ivan Pavlov? Nah, urgensinya adalah ini. Jadi teori itu dapat menjelaskan fakta tentang perubahan tingkah laku pada anak usia dini. Nah, ketika kita punya teman-teman kolega kayak gitu yang punya anak kecil, pasti dia itu akan mengalami hal-hal ini. Tiba-tiba anakku begini, tiba-tiba anakku begitu. Nah, itu bisa dijelaskan dengan teorinya ini. Makanya itu apa ya, betapa senangnya ketika kita bisa berbagi hal-hal itu gitu. Yang kedua adalah dapat diadopsi secara terintegrasi dengan pendidikan agama untuk membangun attitude pada anak usia dini. Seperti yang saya paparkan tadi, untuk pendidikan agama memang teori ini sangat berpengaruh, apalagi yang Ivan Pavlov ini dia itu sangat berkontribusi sekali khususnya untuk pendidikan yang dia metode-metode klasik. Kalau kita melihat itu sebenarnya metode-metode klasik pendidikan Al-Quran untuk anak itu dia jauh lebih efektif loh daripada metode-metode sekarang ini yang beredar seperti itu. Nah, makanya kita pentingnya mempelajari teori dasar mungkin salah satunya itu ya. Kita coba bisa mengintegrasikannya itu. Yang kedua adalah sebagai metode dakwah bilhal. Jadi pada PAUD yang mengutamakan permodelan atau action dakwah bilhal itu kan ada salah satu metode dakwah di kita kan dengan action kan, dengan pencontohan langsung kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah generasi alfa tumbuh di era digital. Oleh karena itu, orang dewasa harus bijaksana dan konsisten dalam menyikapinya, karena media sosial dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi tumbuh kembang anak. Nah, dari yang saya paparkan tadi, nantinya artikel yang akan saya buat adalah judulnya tentang kontribusi pemikiran Albert Bandura dan Ivan Pavlov yang mudah-mudahan nanti bisa diintegrasikan dengan pendidikan pendidikan agama pada anak khususnya tekstual dan kontekstual. Seperti itu teman-teman dan Prof, terima kasih. Di sini saya mohon sekali masukannya dari Prof dan teman-teman. Terima kasih. Sarange. Mana pantunnya? Habis, Bu. Ada good morning, selamat pagi itu kan. Wajah yang kuning bening menarik hati. Siap. Dengan filter tapi Prof. Saya nggak bisa memfilter. Ya Mbak Ati ya bagus sekali. Gambaran-gambarannya bagus sekali. Jadi kan satu orang saja sudah hebat seperti itu. Kalau 4 orang ini digabung, 4 ya kita kan, 4 orang ini digabung. Jadi saya sarankan kalian bikin grup ini seumur hidup. Saling menguatkan. Karena ya memang konsekuensinya kita harus menyadari semua orang itu ada kekurangan tuh pasti. Maka saling melengkapi, tidak kemudian ada kekurangan digunakan untuk intinya pokoknya saling terbuka, saling melengkapi itu kata kunci ya. Saya juga punya grup yang saling memperkuat, Bu Erni, Bu Isti, Bu Naimah itu ya. The Five Queen. Kalau ini The Four Queen itu kan. Karena kalian itu pinter-pinter semua. Kalau kalian bersatu itu akan kuat. Bikin artikel misalnya ya dalam 1 tahun itu satu-satu saja.
saling bergantian yang menjadi penulis utama, itu dasar sekali loh. Untuk ke guru besarnya kan cepat. Kalau model-model pemikirannya encer-encer seperti ini kan cepat sekali itu. Tinggal menambah bacaan saja, diperkuat. Jadi Mbak Ati, kekurangannya lah terus pembelajaran itu kita itu mengkondisikan itu caranya bagaimana itu. Jadi pengkondisian yang seperti apa? Maka ini teori stimulus respon ini tetap harus digabung dengan teori yang lain biar maksimal. Contohnya teori belajar bermakna gitu ya. Teori belajar bermakna. Bisa tokohnya lari aku. Isabel itu ya. Aswabel. Usable bukan, Prof? Usable ya. Itu pembelajaran bermakna artinya kita mengkondisikan itu, kita pilih-pilih gitu ya. Jadi ini kan baru istilahnya cara. Tapi konten apa yang harus masuk dalam pengkondisian itu kan? Kontennya itu ya pembelajaran bermakna, pembelajaran kontekstual. Jadi pembelajaran bermakna itu anak itu sangat responnya itu sangat kuat gitu kan. Bila dia anak itu memperoleh sesuatu yang bermakna dalam hidupnya. Ya, yang bermakna dalam hidupnya. Nah, anak itu merasakan bermakna dalam hidupnya itu tentu juga melalui proses. Maka teori ini itu siswa harus diberikan ruang-ruang untuk melakukan refleksi diri. Jadi kalau tadi kan Mbak Ati menyampaikan siswa itu hanya mengamati saja sudah belajar, hanya melihat saja sudah meniru. Tetapi kan itu alami, gitu ya. Itu kan natural. Kita kan ingin sesuatu itu berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri kan. Maka kita tentu punya target tertentu gitu. Nah, targetnya itu adalah satu ya, anak itu diberikan kesempatan untuk melakukan refleksi diri. Nah, teori Albert Bandura ini memang dan Pavlov ini cocok ya untuk untuk hal yang sifatnya pembiasaan ya, hal yang sifatnya pembiasaan. Maka dalam pembiasaan itu perlu penguatan. Tadi Mbak Bandura itu ada reinforcement ya, ada penguatan. Jadi agar responnya itu luar biasa, maka stimulusnya itu harus ada penguatan. Penguatan. Contohnya ya, kita agar anak kita mau membaca Al-Quran setiap pagi gitu ya. Itu ya Bapak Ibu membaca Al-Quran, tetapi itu kan suaranya orang tua gitu. Anak kan nggak suka suaranya orang tua. Nah, maka dikuatkan dengan kita nyetel recorder yang suara anak ya. Kalau anaknya perempuan ya kasih anak perempuan yang suaranya bagus. Itu ya, murotal Al-Qur'an itu loh, ya kan? Jadi ada penguatan ya. Bukan alami begitu saja. Indra-indra itu perlu ada penguatan. Nah, penguatan itu bisa penguatan yang sifatnya lingkungan ya, tapi ada penguatan yang sifatnya inner ya, penguatan yang sifatnya di dalam ya. Nah, penguatan yang sifatnya di dalam itu ya antara lain kita harus memperhatikan tumbuh kembang anak ya,
tumbuh kembang anak. Jadi teori itu memang perlu dikolaborasikan dengan berbagai teori ya. Jadi kalau stimulus respon dengan pembelajaran bermakna, tetapi stimulus respon Bandura, tolong Mbak, penguatannya tadi belum disampaikan ya. Bandura itu ada penguatan, reinforcement itu sangat penting. Nah, penguatan itu penguatan yang tadi itu lingkungan itu yang sesuai dengan jiwa anak itu kan. Kemudian penguatan yang dari dalam ya memperhatikan tumbuh kembang anak, termasuk gizinya, termasuk gerak ototnya gitu ya. Nah, terus maka tadi itu proses panjangnya ya, penguatan itu proses panjang dan proses ketika belajar. Proses ketika belajar itu tadi sudah saya sampaikan, berilah kesempatan anak itu untuk melakukan refleksi diri gitu ya. Refleksi diri. Jadi ketika kita sudah melakukan pembiasaan itu ya, itu sewaktu-waktu kita bisa refleksi diri. Misalnya ada tetangganya yang kena COVID misalnya. Seluruh keluarga kita nggak kena COVID, itu bisa untuk refleksi. Nah kan kalau kita hidup bersih, sering cuci tangan, kita pakai masker, alhamdulillah kita terlindungi gitu. Jadi ada momen-momen tertentu yang bisa digunakan untuk melakukan refleksi diri. Nah, kalau penguatan itu tanpa ada refleksi itu ya kurang maksimal, Mbak Ati. Nah, refleksi itu apa toh? Jadi setelah anak itu kan tadi mengamati ya, teorinya Bandura itu mengamati itu sudah ada perubahan perilaku gitu kan. Tetapi ingat bahwa mengamati itu terhadap apa yang diamati itu harus ada penguatan tadi loh. Sebenarnya mengamati ini, kata mengamati itu dalam konteks besar, bukan mengamati mata ya, bukan mengamati mata. Mengamati dalam konteks Bandura itu sampai ke hati loh Mbak. Karena dia mengatakan sesuatu yang menyenangkan hati itu akan cenderung diulang-ulang. Gitu. Jadi jangan dimaknai mengamati dalam aspek indera saja, indera luar, tapi hati itu ikut mengamati. Maka ada pujian, ada hadiah, sesuatu yang menyenangkan akan diulang-ulang gitu kan. Terus refleksi itu apa? Refleksi itu kita mencoba masuk ke dalam ranah kesadaran anak gitu ya. Coba tadi apa misalnya penguatannya apa misalnya ya. Lalu anak itu diminta untuk melakukan penilaian diri itu ya, penilaian diri itu. Misalnya saya senang melihat maka kemudian kan teori ini lebih banyak anak itu dipancing seluruh inderanya gitu. Jangan satu dua indera saja gitu ya. Nah, konsekuensinya mengajar itu harus menggunakan berbagai metode dan media. Berbagai metode dan media agar lingkungan itu menjadi kuat. Nah, misalnya kemudian menggunakan media video ya, menggunakan video. Kemudian video kan menyenangkan anak ya. Kemudian di situ di video itu ada anak saling tolong menolong gitu kan. Nah, maka kemudian jangan hanya memutarkan video tolong menolong berharap anak nanti akan meniru dengan kekuatan besar, meniru dengan dengan senang, dengan terus-menerus, tapi perlu adanya refleksi. Coba tadi kan kita sudah nonton video kan. Coba siapa yang pernah misalnya membantu temannya. Jadi ada refleksi itu tidak harus dia
saya tapi bisa ditanyakan ya, dipancing-pancing gitu. Nah, kemudian setelah refleksi itu kan ada semacam ada semacam introspeksi diri ya, evaluasi diri. Kemudian setelah evaluasi diri menyadari kekurangannya, di dalam refleksi itu ada niat ke depan untuk memperbaiki gitu ya, dalam refleksi itu. Nah, ini yang hal yang sangat penting ya. Misalnya kemudian tolong menolong, bagaimana kalau salah satu teman kita sakit, apa kita juga harus membantu. Jadi ada apa ya, bisa dikatakan rangsangan juga untuk rencana ke depannya gitu. Jadi stimulus respon itu bukan untuk masa kini saja, tapi stimulus respon pun bisa untuk ke depannya. Anak ini misalnya dia sering setelah melihat video tentang tolong menolong ya, tetapi di situ tolong menolong kemudian tolong menolongnya yang sangat dahsyat, misalnya ada anak yang berkebutuhan khusus bisa membantu temannya yang normal itu kan, nah itu kan bagus sekali. Kemudian anak yang berkebutuhan khusus yang suka membantu ini ternyata dia prestasinya baik, seperti itu. Nah, jadi dalam video itu ada meaning, maka harus digabung dengan meaning, dengan makna tadi itu. Nah, maka kemudian dia harapannya akan memunculkan kesadaran untuk bisa terjadinya perubahan perilaku yang kurang baik menjadi baik gitu. Nah, tetapi untuk hal yang sifatnya pemikiran, ya, pemikiran pengetahuan, ya, itu ada semacam kewajiban teori ini harus digabung dengan teori pembelajaran bermakna. Teori pembelajaran bermakna itu siswa itu akan belajar tentang sesuatu kalau ada gunanya. Maka tugas guru misalnya mengajar matematika ya tidak langsung masuk pegang spidol langsung di papan tulis bikin rumus, itu kan membosankan gitu. Tapi kalau guru itu masuk kemudian menyampaikan yang kita pelajari ini gunanya nanti untuk ini gitu ya. Nah, menyampaikan kegunaan dari apa yang dipelajari itu ya, makna dalam hidupnya apa yang dipelajari, itu akan menjadi penguatan juga bagi anak untuk mau belajar. Jadi kita harus berpikirnya juga, oh ini tidak hanya untuk pembiasaan saja, tapi ini juga untuk pengetahuan bagaimana anak itu mampu berpikir keras untuk mempelajari sesuatu gitu. Karena hidup ini kan memang anak baik itu sangat dibutuhkan, tapi baik saja belum cukup gitu kan. Anak baik tetapi juga dia harus pintar, kreatif, inovatif. Itu yang dibutuhkan pada era sekarang gitu. Maka paket komplit, maka teorinya juga paket komplit. Masalahnya kompleks, maka teorinya juga harus kompleks gitu. Gimana Mbak Tia? Monggo Mbak semua komentarnya. Mbak Ati dulu mengomentari apa yang saya sampaikan. Oke, Prof, terima kasih banyak sebelumnya. Jadi di sini justru saya di mata kuliah lain kan dapat tugas ya Prof untuk formula teori gitu. Nah justru jawabannya ada dari Prof. Terima kasih Prof. Misalnya ini tadi dari teori yang saya paparkan tadi kan tentang ada reinforcement, di mana itu pembiasaan, refleksi diri, yang artinya bahwa pengamatan itu dia tuh juga sampai ke hati loh untuk pengamatannya. Artinya kan bahwa di sini ada sisi psikologis Islamnya ya, bahwa pembelajaran itu kan ya memang seharusnya itu sampai ke kolbiyah, akliyah kayak gitu. Nah ini yang selama ini kan kita tuh nggak tahu Prof untuk sampainya ke situ tuh
bagaimana. Nah, dari pemaparannya Prof ini kita dapat sesuatu gitu, Prof. Jadi kita bisa mengintegrasikannya ketika mengajarkan sesuatu itu harus sampai ke hati itu caranya itu seperti ini loh, ada refleksi, kemudian pembiasaan responden yang kuat kayak gitu. Itu dari saya Prof, terima kasih sangat terima kasih dan bahkan kita itu sangat semangat sekali kalau diajar Prof. Bahkan teman-teman juga ayo kalau kita itu udah selesai kuliah pengennya ketemu sama Prof secara khusus gitu. Kita pengen belajar tentang teori-teori yang lebih mendalam kayak gitu. Terima kasih Prof. Ya, sama-sama. Kata kuncinya dari Bandura itu penguatan justru ya, Mbak. Betul, Prof itu. Saya Reinforcement. betul. Tanggapan ya, Prof? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mendengar dan membaca tentang Bandura itu menarik. Sebenarnya saya sendiri ada protes diri dari teori Bandura gitu ternyata. Tapi sama saya dengan Mixeliot ya, yang ternyata kenapa dilihat dari dengan mata saja gitu, kenapa dengan tidak dengan hati, atau malah justru ada yang kata Prof tadi adanya penguatan itu. Jadi ada clue-clue ya, ada clue-clue yang memang harus dilakukan apa dan tidak harus dilakukan apa. Yang pertama saya protes tadi, kenapa eksperimennya terhadap agresivitas anak itu untuk yang kenapa kok ditunjukkannya yang negatif gitu ya, memukul boneka gitu. Kenapa tidak yang mencontohkan yang baik seperti baca Al-Quran atau apa setiap pagi atau hal-hal yang baik dilakukan pembiasaannya gitu. Nah, agresifnya akan lebih seperti apa juga kan bisa gitu. Bahwasanya begitu dia melihat orang memukul-mukul boneka itu ada dua kemungkinan. Yang pertama mengikuti memukul, yang kedua rasa takut yang tinggi gitu. Jadi saya malah penasaran hasil Bandura itu seperti apa anaknya yang dibagi 3 kelompok itu gitu. Kenapa enggak yang satunya dengan agresif yang sama, agresif yang tinggi, tetapi dengan hal yang positif gitu. Tapi saya baca bukunya ternyata ada juga ahli yang protes tentang itu gitu, dikritik ya. Jadi pengkritik apa namanya teorinya Bandura gitu, atau ternyata balasannya karena di saat dia melakukan penelitian itu pada saat situasi sedang panas, dunia sedang panas apa perang apa gimana gitu ya. Jadi Bandura punya ide itu gitu. Jadi memupuk agresivitas anak itu dengan kekerasan gitu. Nah, eh, itu yang malah justru jadi penasaran sayanya gitu, agresif yang negatif atau yang positif itu seperti apa nantinya ke depannya, atau yang dihasilkan sama atau tidak satu ruangan itu gitu. Pengen 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 ngelihat lebih lanjut akhirnya gitu. Terus masalah yang kata Prof Marni, kita harus adanya apa penguatan itu benar sekali. Yang saya alami justru saya itu dulu pernah bukan sampai sekarang, bahkan saya itu kalau pengen sesuatu beli itu saya usaha sendiri untuk cari seseran. Misal saya mau ke Jogja itu harus ongkosnya sekian, berarti saya harus jual keripik dengan jumlah yang apa namanya, karena saya di rumah juga produksi keripik seblak gitu ya. Jadi saya harus ngeluarin uang 400, berarti saya harus buat keripik seblak itu 95 bungkus gitu untuk hasil bisa saya ke Jogja. Nah, itu saya lakukan dari dulu, dari saya S1. S1 saya dulu juga jualan keripik sama kembang telur itu yang buat puputan. Nah, itu saya punya target-target sendiri. Kalau saya perlu uang berapa, berarti saya harus buat berapa gitu. Itu saya nggak pernah menularkan itu, usaha itu pada anak saya. Tetapi anak saya setiap hari melihat saya seperti itu gitu loh. Emang mama mau kemana? Emang mama mau beli apa gitu? Kok buat keripik banyak banget gitu. Dan kemarin banget gitu.
suami saya telepon dan video call, anakmu buat keripik loh gitu. Loh, modalnya dari mana? Dia bongkar celengan. Emang mau apa? Terus anak saya bilang, kan saya mau KKN mah harus bayar uang. Mama di Jogja, jadi saya harus jual keripik. itu, itu saya bilang, loh, saya nggak pernah mengajarkan itu Bikin gitu. haru ya, bikin haru ya. Itu buat saya terharu, Prof, gitu. Biarin aja. Nah, pas begitu dia mengantarkan keripik ke langganan saya, itu kehujanan, Prof. Terus dia bilang, dia foto, terus dia bilang, "Mah, hujan," gitu. Nah, terus gimana? Nggak apa-apa, biar saya tahu rasanya Mama cari duit selama ini seperti ini, gitu. Jadi, dia, oh itu Bandura juga gitu ya. Jadi dia hanya melihat, merasakan, dan melakukan refleksi-refleksi diri. Saya lakukan nggak sengaja gitu, dan itu dia lakukan. Itu kerasa kerasa banget gitu. Oh, ternyata teori itu juga bisa dipraktekkan gitu. Dia hanya melihat juga, hanya ini, terus ada tanya-tanya sedikit, itu ternyata kita bisa menerapkan itu juga gitu. Tapi memang harus ada positifnya kata-kata atau refleksi diri itu sendiri yang memang, oh, harus usaha, Sony. Padahal kalau dia sendiri minta sama papanya, Pak minta duit buat ini, mungkin dikasih gitu ya. Tapi ternyata, oh, seperti mama lah gitu, mau KKN harus cari duit walaupun nggak sebanyak apa yang dia dapat gitu. Mungkin itu, Prof. Pengalaman sih, Prof, untuk ke teori ini ngena banget. Ya, Makasih. Assalamualaikum. salam. Jadi bikin terharu ya, Bu. Benar, Prof. Iya, anak saya itu disangoni itu kalau terlalu banyak dikembalikan. Kalau masih punya uang itu disangoni nggak mau. Masih punya uang sampai marah. Kan ibu kasihan. Nanti kalau kurang nggak, masih punya uang sampai gitu. Artinya ketika kita membiasakan hidup sederhana itu juga anak itu juga begitu. Maka penguatan itu tadi kata kunci. Penguatan. Kita ingin anak itu akan menjadi apa? Itu yang kita kuatkan gitu ya. Dan itu kalau lebih bagus lagi, itu tadi kan Ibu seolah-olah ya positif-positif itu seolah-olah Ibu nggak sadar bahwa ini nanti berharap ditiru anak gitu. Nah ini lebih bagus, lebih dasar lagi kalau kita sadar itu. Saya ingin anak saya itu hafid, maka di rumah itu ibunya ya menghafal, bapaknya menghafal seperti itu. Tetapi ya itu tadi, kalau masih anak kecil itu perlu kita perdengarkan suara anak-anak kecil, itu kan menggairahkan anak untuk mendengarkan suaranya mirip dengan suaraku gitu kan. Gitu. Dan nggak langsung ya, Prof. Maksudnya nggak langsung mereka tiru gitu. Mereka simpen dulu gitu. Simpen dulu. Banyak banyak yang simpen dulu. Anak saya yang jadi dosen di Solo itu sampai Bu Dekan itu menangisi karena diminta Pak Rektor untuk bantu di universitas. Nah, itu karena juga sering melihat ibunya kerja keras di kampus itu kan. Nah, dia sekarang jadi sekretaris LPPM, pegang 4 artikel, 4 jurnal. Pegang 4 jurnal. Itu semula kan hanya bantu Bu Dekan bikin akreditasi. Jadi dia di prodi rekam medis karena IT medis. Lalu ketika ada akreditasi dia tampil kan, terus Bu Dekannya itu sudah terlanjur cinta, tapi Pak Rektornya minta dia menjadi sekretaris LPPM karena ketua LPPM-nya sudah agak tua, nggak produktif. Akhirnya yang hampir yang pengendalinya malah justru anak saya, itu ya pegang 4 jurnal. Jadi seperti itu. Ya memang itulah hal-hal yang kadang-kadang kita tidak menyadari tapi sebenarnya sangat dahsyat ketika kita memberikan penguatan-penguatan itu ya. Nah, untuk ini kan kita di keluarga, tapi kan di kelas itu loh, di kelas ketika kita mengajar itu penguatan-penguatan itu kan untuk anak-anak sangat penting gitu ya. Bu guru disiplin masuknya, rapi pakaiannya gitu kan. Anak saya dulu yang perempuan pulang sekolah, aku minta kudungku diginikan gitu kan. Diginikan loh kudungku diginikan. Aku bingung waktu itu kan 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu itu kan model kudung
ditaruh di sini dikasih ya apa dia bilang. Terus ternyata saya lihat ustadzahnya, oh ustadzahnya pakai itu, terus saya oh ya. Jadi peniruan itu tidak hanya di rumah ya, di sekolah itu sangat juga dahsyat. Maka sekali lagi penguatan terhadap sesuatu yang baik itu terus. Tapi gini, ini kan sangat cocok untuk perbaikan yang lebih ke karakter ya, lebih ke karakter. Lalu bagaimana dengan penguatan yang nanti ke pemikiran ya, ke pemikiran. Maka untuk kepemikiran dibutuhkan pembelajaran bermakna tadi. Anak akan belajar matematika dengan senang kalau dia tahu gunanya matematika dalam hidupnya itu apa gitu loh. Nah itu jadi teori penguatan Bandura, empat jenis penguatan itu loh Mbak Ati, ada kok 4 jenis penguatan itu kan ada oleh Bandura ya. Jadi dia akan senang belajar kalau menyenangkan. Dia akan senang belajar kalau diberikan contoh. Dia akan belajar kalau apa itu ada 4. Saya lupa ini. Nah, terus tadi ya penguatannya dari dalam dan dari luar ya. Jadi dari luar ya sudah kita tahu tadi ya, dari dalam itu tumbuh kembang anak kalau untuk anak kecil ya, gizinya, kemudian rasa rasa hati itu butuh gizi ya istilahnya, gizi itu. Jadi hati itu butuh pupuk gitu ya, butuh pupuk itu. Kalau anak itu kita sayang-sayang, kita tunjukkan bahwa kita sangat menyayangi, itu kan menyuburkan rasa cinta anak juga kepada orang lain gitu. Jadi nilai kasih sayang, nilai love ya, nilai cinta kasih sayang itu kalau anak itu sudah tercukupi, itu akan mudah ditempeli oleh nilai-nilai yang lain. Tapi kalau nilai hati anak itu kering akan kasih sayang, dia susah ditempeli oleh nilai-nilai yang lain. Karena nilai kasih sayang itu ibaratnya adalah magnet. Magnet ya. Magnet itu yang akan menarik dari nilai-nilai yang lain. Jadi yang utama dan pertama itu adalah nilai kasih sayang, nilai cinta kasih. Maka anak itu kalau baru lahir kemudian ditengkurapkan di dadanya ibu itu kan itu namanya, dia biar mencari bunting susunya ibu, itu juga di samping stimulus terhadap respon anak untuk mencari bunting susu juga itu sebenarnya memberikan kehangatan, kasih sayang yang pertama. Dan itu rasa itu sangat dahsyat. Rasa itu sangat dahsyat. Kemudian ketika memberikan ASI sambil kita elus-elus dahinya, sambil dengan rasa kasih sayang, kehangatan, kenyamanan, itu juga anak akan terpupuk terus nilai kasih sayangnya, sehingga kalau anak itu sudah kenyang akan hatinya kenyang. Jadi yang kenyang itu bukan hanya perut, hatinya kenyang dengan kasih sayang, cinta kasih, maka dia pun bisa juga mencintai orang lain, mengasihi orang lain. Sifat-sifat pedulinya sangat tinggi, sifat-sifat empatinya sangat tinggi. Itu akan menjadi modal bagi anak untuk bekerja sama dengan orang lain, itu ya, teamwork. Kemudian kalau menjadi pimpinan ya pimpinan yang egaliter, yang suka menolong orang, yang grassroots pemikirannya, bukan kemudian jadi pimpinan yang atas-atas saja yang diperhatikan, tidak melihat yang bawah-bawah seperti itu.
Saya punya kebijakan Zero DO sudah 2 tahun ya. Zero DO sudah 2 tahun, artinya di Fakultas Tarbiyah itu nggak boleh ada DO. Ya, bagaimana caranya prodi? Pokoknya tidak boleh ada DO di Tarbiyah, saya gitu. Dengan caranya masing-masing diserahkan ke prodi. Akhirnya ada yang 17 anak, 14 anak di karantina, di clubhouse. Dananya dari mana? Kan nggak boleh dana itu kita ambil, itu sifatnya ya akhirnya saya mengumpulkan bank-bank itu. Bank-bank itu kan sudah teruntungkan dengan tempat sebagai tempat menyimpan gajinya pegawai dosen dan pegawai Fakultas Tarbiyah. Saya panggil, Kak, mau nggak mendanai ini? Kalau nggak mau, saya mau pindah ganti bank yang lain, gitu kan. Jadi kita harus bisa mencari mana yang sumber daya itu mana yang perlu kita alihkan untuk kepentingan-kepentingan kemanusiaan gitu. Nah, yang terakhir ini saya sudah bilang ke bank, ini yang dana terakhir ini rencana akan kami fullkan untuk gempa Cianjur. Saya sudah WA kemarin baru seminggu yang lalu. Nanti tidak jangka dekat saja, tapi juga jangka jauh ya. Trauma healingnya itu bagaimana, khususnya terhadap guru-guru yang ikut pendidikan profesi guru, karena ada yang terdampak. Sampai sekolahnya roboh, tadi malam kami berzoom ria, ya menghibur lah, menghibur. Karena kalian enggak akhirnya malam tak pakai Zoom dengan guru-guru yang kena korban Cianjur. Ya mereka curhat, sekolahnya roboh begini begitu ya, nanti kami akan insya Allah akan ke sana kami gitu. Nah, seperti itu. Jadi jadi pimpinan itu ya bukan hanya memanage apa yang ada di depan mata. Akhirnya kan begitu. Teori-teori itu banyak menginspirasi. Kita semakin banyak teori yang kita miliki, tentu sifat kita itu akan memiliki banyak pertimbangan itu. Multidimensi. Kebijakan kita itu bisa kita putuskan melalui pemikiran-pemikiran yang multidimensional. Multidimensi itu sangat dipengaruhi oleh banyaknya teori, banyaknya wawasan yang kita miliki, terus hati kita juga ya, karena modal hati itu juga sangat penting gitu ya, sangat penting. Kalau hati kita dangkal, ya nggak mudah berempati. Kalau hati kita dangkal kan nggak mudah berempati ya. Nah, maka karena saya juga dilahirkan dari anaknya orang yang nggak punya, maka saya punya kebijakan Zero DO. Kemudian Tarbiyah Suka Mengajar. Tarbiyah Suka Mengajar itu daripada anak-anak itu liburan nanti malah terjerumus pada hal yang negatif, maka liburan itu kita jadikan volunteer untuk membantu masyarakat-masyarakat yang sangat membutuhkan, yang listriknya masih biarpet, internetnya belum banyak tersentuh. Nah, maka kan ini Tarbiyah Suka Mengajar ini menjadi program unggulan kami. Dananya juga dari bank-bank itu, yang mendanai dari bank-bank itu. Jadi kita harus bisa memutar dari yang sumber dayanya berlebih kepada masyarakat yang sangat membutuhkan, yang sumber dayanya kurang. Kok terjadi ke sana? Kok jadi ke sana? Kok malah ngomong ke apa dewe? Itu contoh reinforcement tadi ya, contoh penguatan tadi, reinforcement. Gitu. Mungkin apa-apa, kita Prof, motivasi pagi. Jadi itu untungnya kalau kita menguasai. Tapi ini teori-teori besar seperti teorinya Pak Amin Abdullah, teorinya Tabita Kartika Kristiani, teorinya Banks, itu juga harus, walaupun tidak langsung berurusan dengan, maksudnya walaupun tidak langsung menyebut ke pendidikan anak usia dini, tapi teori-teori besar itu pun perlulah. Bagaimana toh pemikirannya Pak Amin Abdullah tentang keberagamaan, bagaimana pemikirannya misalnya Banks itu kan juga dasar tentang pendidikan multikultural dan sebagainya, itu juga perlu.
perlu kita pahami ya. Itu mungkin ada statement-statement dari Mbak Isaura dan Mbak Ida Munajah, monggo. Ya, Ya, Mbak halo. Ati. Oh Bunda, ya. Mbak Leli mau benahin laptopnya rusak. Halo, Prof. Halo. Ya. Oke deh. Oke. Terima kasih banyak, Prof, atas penjelasannya terkait tambahan penguatan dari kedua teori tersebut. Keyword dari teori Bandura adalah reinforcement, yaitu penguatan, di mana social learning ini tidak hanya langkah awal diberi ruang untuk anak supaya bisa bereksplorasi, tapi di sini juga ada refleksi, yaitu merefleksikan, di mana di dalam refleksi itu ada salah satunya adalah evaluasi. Mungkin kalau dalam pelaksanaan pembelajaran di PAUD, refleksi ini terletak pada kalau kita menggunakan pijakan BCCT, yaitu pada pendekatan BCCT, yaitu terletak pada pijakan saat main, di mana guru melakukan sebuah reinforcement, di dalamnya ada refleksi, melihat dan mengobservasi ketika ada anak-anak yang sekiranya dalam proses pembelajaran dan bermain itu membutuhkan bantuan seorang guru. Misalkan ada tipe anak yang dalam bermain itu bermain sosial itu hanya onlooker dan lain sebagainya. Tahapan bermain anak yang bersifat sosial itu kan ada 4 kalau nggak salah itu. Ada yang hanya melihat, ada yang mungkin komunikasi searah dan lain sebagainya itu. Akan tetapi dalam teori Bandura ini ternyata dari penjelasan Prof tadi, selain tentang social learning ini yang diawali adanya penguatan atau reinforcement yang sampai kepada hati, di mana bisa ditimbulkan atau bisa distimulasi melalui sebuah kasih sayang yang diberikan. Kasih sayang yang pertama adalah kasih sayang yang ada kepada orang tua, yaitu ibu selaku pendidik pertama dan utama dari mulai proses pranatal, pasca natal sampai kepada neonatal. Ketika pada pasca natal itu kasih sayang itu terbentuk pada saat setelah melahirkan, tadi bayi ditaruh di dada ibu, itu adalah IMD, proses IMD, yaitu inisiasi menyusui dini, yang mana dapat membentuk reinforcement yang pertama ini ya, yang dibentuk, yang nantinya penguatan itu tersendiri dari sebuah kasih sayang itu yang nanti akan berdampak kepada sosial anak, di mana di dalam sosial itu kan selalu membutuhkan adanya sikap empati, simpati, dan lain sebagainya. Terus dari yang saya tangkap, ketika anak lahir itu kan dalam keadaan suci fitrah nggih, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu ayuhawidanihi ayumajlisi al ayah itu. Berarti di sini teori Bandura itu masih relevan juga, maksudnya ada relevansinya juga dengan ayat tersebut, di mana penguatan itu akan diberikan oleh orang dewasa, baik orang tua maupun guru. Ayat itu tersendiri juga seperti itu. Tanpa adanya penguatan mungkin anak belum paham ya bagaimana Majusi, Nasrani, dan lain sebagainya. Berarti ini kesimpulan saya, Prof. Maksudnya menurut saya berarti ini ada relevansinya seperti itu. Terus yang jadi pertanyaan saya, Prof, teori atau pendapat menurut Dorothy Nolte itu bahwasanya anak belajar dari kehidupan itu ada 8 kalau nggak salah, itu ada yang positif, ada yang negatif, di mana teori Dorothy Nolte itu bahwasanya anak belajar dari kehidupan, di mana ketika anak diajari dengan kelembutan, dia akan belajar kasih sayang. Jika anak diajari dengan adanya makian, hinaan, maka dia akan belajar terkait dengan celaan dan sebagainya itu. Berarti teori Dorothy Nolte ini juga mungkin pengembangan kali ya, Prof. Pengembangan dari teori Bandura, tapi tidak hanya semata
anak belajar dari apa yang dilihat gitu. Jadi tetap di dalam teori Dorothy Lenolte itu tetap ada refleksi dan reinforcement dari orang dewasa seperti itu. Apakah seperti itu, Prof? Untuk yang masalah teori Dorothy Lenolte itu anak belajar dari kehidupan, gitu. Kalau untuk masalah pengaplikasian teori Bandura dalam pembelajaran PAUD, saya kira pendekatan yang cocok itu ya menggunakan BCCT kalau menurut saya, karena di dalam pendekatan BCCT itu di situ ada 4 pijakan. Jadi reinforcement-nya di saat pijakan, saat main. Selain itu refleksi itu nanti ada evaluasi. Nanti di saat pijakan setelah main itu kan ada penutup di situ ada kegiatan recalling yaitu semacam evaluasi lah seperti itu. Apa yang sudah dikerjakan hari ini bersama Bu Guru dan teman-teman kecil lainnya. Mungkin itu Prof tanggapan dari saya. Mohon maaf sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ida. Ya memang seperti itu ya. Maka di Australia itu mata pelajaran yang masuk dalam rumpun pendidikan nilai itu tidak ada buku. Kurikulumnya dari anak. Jadi kurikulum itu dari anak. Memang diberikan pancingan-pancingan oleh gurunya gitu ya. Misalnya belajar tentang tertib lalu lintas. Apa saja yang perlu kita perhatikan untuk tertib lalu lintas? Anak itu ngomong ditulis oleh gurunya. Jadi materi itu materi yang disampaikan oleh anak-anak. Itu jadi di Australia itu mata pelajaran yang di situ ada pendidikan nilai ya. Sekali lagi tidak ada buku dari pemerintah, tetapi guru bertugas untuk membuat buku sendiri, membuat materi sendiri. Dan materi itu guru hanya bersifat memberikan simulasi-simulasi, tapi yang memunculkan ide itu harus dari anak. Belajar tentang disiplin, misalnya disiplin di kelas. Apa saja ya yang perlu kita perhatikan agar orang itu disiplin. Satu-satu anak akan menyampaikan dan itu yang kemudian dibahas. Bagaimana ya agar kita bisa disiplin misalnya. Bangunnya harus pagi. Bagaimana agar bangunnya pagi? Tidurnya harus tidak terlalu malam misalnya. Jadi rentetan-rentetan peristiwa itu yang menjadi kurikulum untuk pendidikan nilai, pendidikan karakter. Rentetan peristiwa itu yang bertugas memunculkan peristiwa anak, yang bertugas merangkai guru gitu. Itu jadi sebenarnya terkait dengan nilai, dengan karakter itu ya kita memang belajar dari kehidupan. Saya akan nyambung, sebenarnya pernyataan saya itu mau nyambung dari Mbak Ida tadi ya, yang 8. Saya pernah membaca itu, tapi nama tokohnya lupa terus ya. Yang disampaikan Mbak Ida tadi itu yang 8. Kalau anak diajari ini akan menjadi ini. Itu sebenarnya bukan teori Mbak ya. Itu seperti kata-kata mutiara, karena teori itu Mbak harus ada proposisi-proposisi yang mendasari. Jadi Bandura itu bahkan mulai dari uji coba, dari dia sudah punya teori yang menjadi fondasi. Jadi fondasinya kan dia dari Pavlov, kemudian dari ini, kemudian dia mengembangkan itu, kemudian melalui uji coba, proposisinya sudah dibuat sedemikian rupa sehingga punya teori ini gitu kan. Nah, kalau hanya pernyataan-pernyataan itu, saya kira itu belum menjadi teori, ya, belum menjadi teori. Kata bijak gitu ya, Prof. Apa? Kata mutiara atau kata bijak mungkin bijak, tetapi dari kehidupan dia memang sudah mengamati dari kehidupan, ya. Jadi tidak juga
dia tidak asal-asalan gitu, tapi sudah mungkin dia seorang filsuf, justru filosof ya, karena filosof itu kan banyak belajarnya dari kehidupan. Kebenaran itu banyak dimunculkan dari pengalaman kan filosof itu. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Dari seorang filosof kan kemudian membuat pernyataan-pernyataan yang sebenarnya pernyataan itu bisa menjadi suatu asumsi yang sangat kuat gitu ya. Asumsi dasar ya, menjadi apa ya proposisi dalil yang sangat kuat itu. Namun belum bisa dikatakan sebagai suatu teori gitu. Nah, tadi ya, jadi indera itu kita sudah mulai menyadari sekarang bahwa indera itu bukan hanya indera yang selama. Indera itu adalah sampai ke hati. Oleh karena itu penguatan itu, penguatan dari Bandura itu harus bisa menyentuh hati itu. Itu yang utama. Terutama untuk melakukan perubahan karakter. Sementara untuk memberikan pengetahuan, penguatan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi dan keterampilan yang lain itu ilmu itu harus bermakna bagi kehidupan seseorang itu. Maka teori meaning ya, teori kebermaknaan itu juga sangat penting untuk mendukung teori penguatan. Orang belajar tentang IT, kalau coba selama ini ya, kita belajar IT, biasa saja. Tetapi begitu ada corona ya, ada COVID-19, kita begitu mendalami IT ya, termasuk Zoom pada pagi hari ini karena didorong oleh kebermanfaatan, kegunaan, kebermaknaan untuk hidup kita gitu ya. Itu. Jadi maka kebermaknaan ini perlu dipadukan dengan teorinya Bandura, Mbak Ati. Tadi siapa Mbak Ati mau menyampaikan lagi ya? Kita kasih waktu kurang lebih 5 menit lagi ya. Mbak Isya, Prof. Mbak Isya dulu. Ya. Mbak Isya setelah itu terakhir Mbak Ati. Closing statement. Closing statement. Baik, Prof. Memang Prof Marni the best ya, pinter sekali. Jadi penyampaian Mbak Ati tadi menurut saya sudah keren. Ternyata masih ada kurangnya. Dan saya tuh mau tanyain itu tadi, Prof. Kan ketika kita mencontoh, apalagi anak, Mbak Ati tadi mencontohkan teks dan kontekstual. Anak kan sulit menghafal Quran atau apa karena nggak tahu meaningnya gitu. Dan dijawab sama Prof. Jadi langsung dikasih tahu teorinya, terus contohnya juga dari Mbak Leli. Jadi saya tadi cukup akhirnya terjawab pertanyaan saya dan terima kasih Prof. Itu tadi mungkin Prof yang bisa saya sampaikan. Dan teori meaning tadi menjawab pertanyaan Mbak Ati karena sosial dan stimulus respon kan hanya meniru aja ya Mbak ya, tanpa tahu meaningnya maksudnya biasanya kurang long term memory atau kurang diingat selamanya gitu sama anak gitu. Mungkin itu Prof tambahan sedikit dari saya. Ya. Ya, terima kasih Mbak Isaura. Maka Mbak Leli tadi mengapa anaknya meniru? Karena di situ ada meaning. Kebermanfaatan dia itu meniru ibunya itu kan ada gitu ya. Jadi gabungan antara reinforcement-nya Bandura dan meaning itu bisa sangat bagus untuk disertasi gitu ya. Monggo Mbak closing statement-nya Mbak Ati. Ini tumben ada closing-nya. Oke, baiklah. Kita semangat sekali nih Mbak Ati. Kalau sama ibu saya tuh semangat Bu. Jadi ada sesuatu yang menggebu-gebu. Ibu kan sebagai stimulus kami Bu. Semua materi menjadi menarik sepertinya. Waktunya menjadi singkat ya.
Nggih, Ya, saya juga akan memberikan closing statement bahwasanya memang kita sangat penting untuk mempelajari teori-teori tersebut. Tetapi di situ kita perlu punya ranah, artinya punya kritik di mana teori-teori itu tuh tidak bisa berdiri sendiri karena kita melihat anak-anak itu kan sangat kompleks perkembangannya, nanti ada kognitif, belum bahasanya, belum nilai moral dan agama. Jadi kita perlu belajar teori itu secara terintegrasi, tidak semata-mata ketika kita, pegang Bandura ini yang paling oke, yang paling kokoh, tetapi harus diintegrasikan dengan teori-teori yang lain, gitu. Dan satu hal yang paling penting agar kita bisa, memformulasikan, masukan kita atau sesuatu yang kita formulasi baru gitu. Intinya kita harus mengetahui bagaimana sih teori itu lahir, paradigmanya itu seperti apa, sehingga kita bisa mempunyai alur berpikir yang seperti tokoh yang kita kutip juga. Seperti itu Prof dari saya, terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, maka yang perlu kita ingat, ini closing statement dari saya, yang perlu kita ingat, anak itu kan kalau ditulis potensinya itu mungkin satu buku itu nggak muat ya. Itu yang harus kita perhatikan, maka segala potensi anak itu bisa berkembang, kita juga butuh banyak teori. Untuk bisa mengembangkan segala potensi anak, maka kita butuh banyak teori. Karena teori tertentu itu lebih menguatkan untuk aspek keterampilan. Ya. Pavlov itu untuk keterampilan bagus sekali, latihan. Jadi Pavlov itu pengkondisiannya Pavlov itu lebih ke keterampilan. Tapi pengkondisiannya Bandura itu lebih ke kultur. Maka butuh penguatan. Apalagi ini ditunjang dengan teorinya kultur, itu saya belum cerita ya. Teori tentang kultur sekolah yang berlapis-lapis itu mungkin sudah pernah saya sampaikan, lapisan paling dalam apa dari suatu kultur itu, lapisan paling dalam, lapisan tengahnya apa, lapisan paling luar dari suatu kultur itu apa, sehingga kalau kita melakukan penguatan, memberikan meaning itu bertahap loh. Masih ada lagi. Meaning itu bertahap loh. Kalau kita menggunakan teori lapisan kultur, sudah pernah baca belum? Belum, Prof. Belum, Prof. Teori lapisan kulturnya Plop, namanya Plop. Itu kan kultur itu berlapis, tidak kemudian seperti yang sebagaimana kita lihat kultur itu hanya kultur itu berlapis, mulai dari lapisan paling dalam itu keyakinan ya, keyakinan, kepercayaan, akidah itu paling dalam. Di atas itu adalah nilai-nilai ya, nilai itu sesuatu yang berharga bagi manusia. Lapisan paling luar itu adalah artifak. Nah, itu untuk minggu depan saja ya. Saya mau berangkat ke kantor. Ini sudah dijemput, yang jemput sudah datang. Baik, semoga kita selalu dikaruniai kesehatan dan diberikan keberkahan sehingga bisa mengarungi segala tugas-tugas dengan senang hati. Pokoknya kalau melakukan semuanya dengan senang hati itu menjadi happy, dan happy itu juga menjadi kemudian kita sehat itu ya, sehat jasmani dan rohani. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita berjumpa lagi minggu depan, mudah-mudahan. Minggu depan siapa yang akan tampil? Bu Saya Ida. Terakhir ya. Oke, baik. Minggu depan masih masuk jadwal perkuliahan kan? Masih, Prof. Baik, kalau masih berarti kita tetap insya Allah bertemu minggu depan. Kalau mungkin sudah berakhir bisa kita misalnya Sabtu ya. Tapi saya seringkali dapat undangan ke Jakarta itu mulai Jumat Sabtu. Saya nggak bisa menjanjikan. Baik, terima kasih. Fleksibel aja ya, Prof. Ya. Fleksibel aja jadwalnya, bisa ngikutin Prof. Ya. Baik, fleksibel saja. Baik. Terima kasih sekali lagi dan banyak kurang dan salah dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof untuk hari ini. Sehat-sehat selalu. Amin, amin, amin. Pun nggih, kita tutup ya. Assalamualaikum.